Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai mengaji kita seperti biasa dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita hari ini sudah mencapai bab baru, babus sidq. Utawi iki iku bab sidq, bab kebenaran, bab kejujuran. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, ittaqu, kalian bertakwalah, Allah kepada Allah, wa kunu, dan kalian jadilah, dan kalian bergabunglah, ma'as shadiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi ini ayat pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi untuk memulai bab 4 ini ya. Bab kebenaran, bab kejujuran. Ayatnya ada 3, hadisnya ada 6 ya. Tidak sebanyak bab yang kemarin, bab sabar, hadisnya sampai 28 ya. Tapi bab inilah yang mau ditanamkan oleh Imam Nawawi untuk kesuksesan, untuk kekuatan. Harus
menjadi orang yang benar setelah ikhlas, bertobat, sabar, berlakulah benar. Jadi kalau mau bergabung dengan orang-orang yang benar, tentu kita menyesuaikan pribadi kita ini juga harus benar. Benar apanya? Iya, karena urusan jujur itu pertama adalah mulut ya. Ucapannya benar. Sesuai fakta. Jadi kalau hari ini disebut hari Sabtu, ya, itu adalah benar. Ya. Kalau hari ini kita sebut hari Ahad, itu berarti tidak benar. Ternyata menjadi orang benar ini adalah doa ya. Doa kita setiap hari. Doa orang yang beriman setiap hari. Kira-kira doa itu di mana itu ya? Ada yang tahu ya? Doa ingin bergabung bersama orang-orang yang benar itu bunyinya gimana itu ya? Ada yang tahu? Pak Selamat tahu Pak? Apa? Wong kang soleh kumpulono ya. Ini berarti syair itu ya. Ya, itu hampir jarang kita ucapkan ya. Kecuali kalau ada selawatan di kampung-kampung itu ya. Tombo ati namanya itu ya. Ya, selawatan tombo ati ono limo warnane ya. Di antaranya wong kang soleh kumpulono ya. Ya. Kalau orang soleh itu masih di bawah orang-orang yang benar ya. Ya. Doanya ya di Al-Fatihah itu ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah petunjuk kami menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim. Ya. Jadi jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nanti di surat An-Nisa ayat 56 ya. Atau 69 ya. Ada ayat yang menafsirkan ayat dengan ayat ini ya. Siapakah alladzina an'amallahu alaihim? Ya. Orang yang Allah beri nikmat ini sesuai dengan permintaan di surat Al-Fatihah. Tunjukilah ya Allah kami menuju jalan yang lurus. Ternyata di surat An-Nisa itu alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Nah, itu makanya tadi as-solihin itu masih peringkat 4 ya. Peringkat
Orang-orang yang berada di jalan lurus yang Allah beri nikmat itu alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Peringkat 1 adalah para nabi. Wasiddiqin, kedua adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang berada dalam kejujuran. Jadi kita ini setiap hari sebenarnya ya, kalau kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Berarti kita itu minta digabungkan bersama orang-orang siddiqin ini. Maka perintah Allah ini kunu, kalian bergabunglah, kalian jadilah, kalian beradalah bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Berarti jangan ya bergabung dengan orang pembohong. Jangan pilih teman orang-orang yang tidak benar ucapannya. Orang-orang yang suka membuat hoax ya. Jangan berada bersama mereka. Ya. Di ayat ini, buku ini mengartikan ya, bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar niat, perbuatan, dan ucapannya. Berarti kita itu harus bergabung ya dengan orang-orang walaupun orang itu sudah tidak ada, tapi punya catatan benar dia. Seperti Rasulullah sudah tidak ada ya. Para sahabat juga sudah tidak ada, tapi Rasulullah itu gelarnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Saking benarnya terus itu ya. Para sahabat juga seperti apa lagi, teman setia ya. Rasulullah, Abu Bakar itu sampai mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq berarti sudah sighah mubalaghah ya. Yang selalu berada dalam kebenaran dan selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita berarti bergabung ya dengan sistem ajaran Rasulullah ini. Ya. Tidak ada orang yang lebih benar ya kecuali Rasulullah. Kemudian diikutilah Rasulullah oleh para sahabat. Dan nanti akan diikuti oleh para tabi'in, tabi'it tabi'in, generasi-generasi selanjutnya yang mencontoh kehidupan orang-orang yang benar ini. Berarti bagaimana kalau orang itu kafir? Ya? Tidak boleh kita bergabung berarti ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Di surat Al-Baqarah ya 254 ya. Wal kafiruna humuz zalim. Orang kafir pasti zalim. Kenapa? Karena dia tidak membenarkan Allah ya. Tidak membenarkan Nabi Muhammad. Jadi ini sudah tidak benar berarti.
Tidak benar, tidak boleh kita bergabung bersama. Orang yang suka melakukan kesyirikan juga berarti itu tidak benar. Tidak sesuai dengan ajaran Allah. Orang munafik, ya, tidak boleh juga kita berteman dengan orang munafik ini ya. Orang munafik cirinya adalah tidak benar ucapannya ya. Kazib. Kazib itu lawan daripada benar. Apabila berkata tidak benar ya, bohong dia. Orang munafik itu berarti tidak cocok kita bergabung dengan mereka itu. Bergabunglah bersama orang-orang yang benar. Orang yang sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasul-Nya, dan juga diikuti ajaran itu oleh para sahabat. Jadi untuk membuktikan ajaran itu benar atau tidak ya, kira-kira Rasulullah pernah melakukan enggak ya? Sahabat mana yang pernah melakukan hal itu? Itulah yang benar ya. Kunu ma'as-shodiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Sebagaimana doa kita setiap hari, minta diberi petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jalannya para nabi, jalannya as-siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada, jalannya orang-orang yang bercita-cita mati syahid, wassolihin, baru yang terakhir jalannya orang-orang yang soleh. Itu ayat yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi untuk membuka bab kebenaran ini ya. Yang kedua adalah di surat Al-Ahzab ayat ke-35, was-shodiqina was-shodiqat ya. Ini ayat ini tentunya panjang ini ya, diambil sepotong was-shodiqin was-shodiqat. Yang artinya bahwa jujur itu adalah berada selalu dalam pahala gitu ya. Dan jujur sama dengan surga gitu ya. Di surat Al-Ahzab ini as-shodiqin was-shodiqat ini mendapat pujian dari Allah. Orang-orang yang menuju surga, orang-orang yang selalu penuh dilimpahi pahala gitu ya. Di kitab ini artinya adalah orang-orang yang benar dalam segala kondisi. Ya. Kondisi apapun. Selalu jujur walaupun hancur gitu ya. Selalu jujur walaupun hancur. Karena apa? Itulah. Jadi dulu ada raja yang sangat kejam gitu ya. Kalau nggak salah namanya Hajjaj bin Yusuf gitu ya. Siapa yang tidak ikut raja ini karena kezalimannya ya, bisa dibunuh sama dia. Semua orang menjadi takut sama dia. Ada orang tua ini ya,
yang jujur, ya. Anaknya ini terlibat ya, di dalam gerakan yang tidak setuju kepada raja. Gitu. Orang tua yang jujur ini didatangilah oleh Raja Hujjat bin Yusuf ini ya. Pertanyaannya, di mana anakmu berada? Karena orang tua ini jujur ya. Dia menjawab, anak saya berada di rumah, mudah-mudahan Allah melindunginya. Orang lain sudah berpikir bahwa bahaya ini, anaknya pasti dibunuh sama raja ini. Tapi karena orang tua ini berkata benar, menggetarkan hati sang raja ini, maka raja mengatakan, karena kamu telah berkata benar, kamu jujur, anakmu tidak usah bersembunyi. Saya tidak hukum dia. Jadi kebenaran itu membawa kesuksesan malah ini. Tentunya nanti ada ya berkata tidak benar dalam situasi tertentu Rasulullah mengizinkan ya. Maksudnya membolehkan. Satu, misalnya di situasi perang ya. Untuk mengelabui musuh itu seseorang tentara boleh itu membuat namanya menipu musuh ya. Misalnya ditanya, berapa jumlah tentaramu? Tentara ini sebenarnya ada 1000 ya. Tapi supaya menggetarkan musuh sana, dikatakan ada 100.000. Boleh saja itu ya. Karena situasi perang ya, ini situasi kondisional. Rasulullah membolehkan. Bahkan menipu rambut itu boleh ya. Kalau kita tentaranya sudah putih semua rambutnya gitu ya. Supaya menggetarkan musuh dicat hitam semua ya, supaya seperti anak muda semua. Itu diperkenan oleh Rasulullah dalam situasi perang ya. Kita kan kalau tidak perang yang tidak boleh seperti begitu ya. Situasi lagi misalnya di rumah tangga untuk ya membahagiakan pasangan hidupnya ya. Apa itu misalnya masakannya asin gitu. Pulang, wah, istri keliru ini, naruh gula keliru garam gitu ya. Jadi kakean garamnya sampai wasin. Ya. Jadi untuk menyenangkan istri luar biasa masakannya, sedap sekali ya. Sedap padahal asin ini dibilang sedap, boleh supaya senang ya. Atau untuk mendamaikan orang ya. Jadi ada 3 itu situasi perang, situasi dalam rumah tangga, dan situasi mendamaikan orang yang berselisih ya. Ya, misalnya A dan B berselisih, gak wawu ya, gak saling sapa, gak aneh. Nah, untuk mendamaikan ada teman ini menyampaikan salam ya, kamu dapat salam dari si A. Begitu juga B ya. Seakan-akan juga mengucapkan salam kepada si A, disampaikan seperti gitu. Nah, supaya berdamai ya. Walaupun tidak pernah mengucapkan itu ya. Jadi ini tujuannya supaya teman yang berselisih ini ya bisa saling sapa lagi ya. Karena disampaikan salamnya tadi akhirnya ya dia sudah ada
mungkin pertama belum berpengaruh ya. Nah, besok dikirimi sate, ini sate dari si A, nah begitu ya. Nah, si B juga seakan-akan mengirim apa buah-buahan dari si, padahal tidak itu ya. Tapi supaya damai itu boleh. Itu adalah beberapa situasi yang membolehkan kita ya, tidak sesuai dengan kenyataan tadi ya. Kemudian di ayat yang ketiga ya. Surat Muhammad ayat 21, falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, mereka benar-benar membenarkan Allah, lakana khairul lahum, niscaya yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi disinilah siapa yang harus dibenarkan ini. Jadi yang pertama yang harus dibenarkan dalam urusan benar ini adalah satu Allah. Yang kedua yang menyampaikan berita dari Allah itu yaitu Rasul. Benar kepada Allah, benar kepada Rasul. Terus yang ketiga benar kepada diri sendiri, tidak menipu dirinya sendiri. Dan yang ketiga baru benar kepada orang lain ya. Termasuk kepada binatang sekalipun. Jadi yang harus dibenarkan itu adalah sodakullaha. Mereka membenarkan Allah. Maka yang kemarin dalam bab sabar itu diantara ada ucapan yang menjadi ucapan khas orang yang sabar ya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan sabar ya, yang sering kita ucapkan kalau ada kematian ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ucapan itu bukan hanya ketika ada kematian ya, kesandung juga innalillahi ya. Bahkan mendapat jabatan itu seharusnya innalillahi itu ya. Supaya apa itu ya? Supaya kita tahu bahwa apa yang ada pada kita ya, kesehatan kita ini milik Allah, tubuh kita semua ini milik Allah. Pasangan hidup kita milik Allah, rumah kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak cucu kita, keturunan kita itu adalah milik Allah. Innalillahi itu hampir sama dengan ucapan syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah segala puji lillah, milik Allah. Kan kalau kita dapat nikmat itu kan alhamdulillah. Tapi kadang kita itu kan gak jujur ya, gak benar ya. Seakan-akan itu milik kita sendiri sehingga kita ketika kehilangan ya, nah itu kita stres ya kan, kehilangan ya. Padahal bukan miliknya itu ya. Diambil oleh sang pemiliknya. Yang kemarin di dalam bab sabar itu dicontohkan kehilangan anak yang dicintainya ya. Bedakan kesabaran Ummu Sulaim ketika itu ya, yang menjadi istrinya Tolha ketika itu ya. Luar biasa sabarnya, walaupun kehilangan anak yang berharga itu ya, dia masih bisa melayani suaminya, berhubungan intim ya, sebelum memberi kabar tentang kematian anaknya. Itulah ya, orang-orang yang membenarkan Allah ya. Tidak ada apa-apanya itu keluarga kita itu dibandingkan dengan
apa yang sudah Allah berikan, ya, titipan yang lain gitu ya, masih dititipi suami ya, maka suaminya diajak berhubungan intim, mudah-mudahan nanti menghasilkan pengganti anak yang meninggal ini. Dan benar itu didoakan oleh Rasulullah ya, anaknya digantikan yang lebih baik gitu ya. Nanti akan mempunyai cucu 10 ya, hafal Quran semua. Itu artinya bahwa seorang itu percaya ya, apa yang dikatakan Allah itu benar, bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah dulu ya. Tapi kalau orang yang tidak membenarkan Allah itu, wah, seakan-akan jabatan itu, waduh ya, diperebutkan sampai berbohong-bohong ya, dengan janji-janji kampanye yang luar biasa itu ya. Falau shadaqullaha lakana khairul lahumnya. Kalau saja mereka membenarkan Allah, sungguh itu adalah lebih baik bagi mereka ya. Jadi ada 4 ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi untuk memulai bab sabar ini. Dan hari ini akan saya bacakan 1 hadis saja ya. Hadis yang pertama dalam bab benar ini ya, yaitu hadis nomor 54 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajulun la yasduqu hatta yukdabu indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna ar-rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa melakukan kejujuran sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada perbuatan buruk. Sesungguhnya perbuatan buruk itu menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya. Inilah hadis pertama ya. Bagi orang-orang yang tidak jujur, ya, maka pengawasan Allah itu adalah dianggap penglihatan yang paling kecil gitu ya. Dia akan lebih takut kepada CCTV ya. Ini ada CCTV-nya ini. Jadi kalau saya lihat di kantor itu ada yang hidup 7 itu ya, yang mati 1 itu ya. Jadi kalau seorang itu fujur ya, suka berbuat buruk ya, fujur, pasti yang dilihat ya, yang kelihatan itu tadi CCTV, oleh ndok pojok-pojok, wah CCTV dari kasih itu ya. Meneh inteni apa supaya CCTV ini mati ya.
Padahal sebenarnya di situ yang pertama kali yang harus dilihat ya. Walaupun tidak ada CCTV, itu ada Allah yang melihat. Ya. Tapi karena ya dia ini orang yang suka berdusta ya, maka kedustaan itu ya akan selalu menunjukkan kepada keburukan. Dia tidak membenarkan Allah bahwa Allah itu melihatnya. Gitu ya. Maka ketika tidak ada CCTV, dia bebas itu langsung mencuri. Atau menipu angka misalnya gitu ya. 10 tulis 100 ya gitu ya. Karena dia tidak melihat bahwa Allah melihatnya gitu ya. Dia tidak membenarkan Allah. Maka di sini ya, kalau orang itu selalu berdusta, maka kedustaan itu membawanya kepada perbuatan buruk. Perbuatan buruk membawanya ke neraka. Ya. Dan ini akan diulang-ulang terus kedustaannya sehingga Allah mencatatnya sebagai pendusta yang akan menghuni neraka. Sedangkan kejujuran, ya, orang yang selalu benar, walaupun hancur sekalipun, jujur itu membawa dia kepada kebaikan. Seperti yang saya ceritakan tadi, orang yang berhadapan dengan raja tadi. Kebaikan itu bukan hanya sebatas kebaikan di dunia saja, tapi sampai kepada akhirat. Yaitu membawa kejujuran itu kepada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Maka selalu jujur, Allah mencatatnya sebagai siddiqon. Ya. Siddiqon seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Anaknya juga Siddiqoh ya. Anaknya Abu Bakar siapa namanya? Aisyah. Kalau laki-laki As-Siddiq, perempuan As-Siddiqoh. Kenapa sampai mendapat gelar As-Siddiqoh ini ya? Ini diterangkan dalam surat Al-Ahzab ya, ketika anaknya Abu Bakar ini yang bernama Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah ini dikabarkan selingkuh ya dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sofwan, sehingga banyaklah orang yang menebar hoax ini ya, menebar ketidakbenaran ya. Padahal orang yang disebarkan ini yaitu Aisyah istri Rasulullah ini orang yang benar. Orang yang benar itu tidak melakukan kefujuran tadi, perbuatan buruk ya. Tapi orang yang tidak benar ini ya, alias orang munafik ya, ketika itu senang melihat atau mendengar saja Rasulullah selingkuh, senang disebarkan kemana-mana. Ya. Maka sampai Allah menurunkan ya surat An-Nur dan surat Al-Ahzab itu ya, untuk menjelaskan jangan menuduh ya. Jangan berbohong untuk menjatuhkan martabat orang lain ini ya. Itu Aisyah sampai mendapat gelar Siddiqoh ya. Wanita yang benar. Sebelumnya juga ada itu. Wanita yang diisukan hamil di luar nikah ya. Karena berzina. Sinten niku ya? Sebelum Aisyah kira-kira ada yang dituduh berzina? Ya. Itu di surat Ali Imran ya. Siti Maryam ya. Siti Maryam ini tidak pernah bergaul kemana-mana ya. Maka ketika Siti Maryam ini hamil, wah heboh itu ya.
Wahai saudara Harun, kenapa kalian berbuat perbuatan keji alias berzina? Padahal keluargamu. Nah, dia menuduh tanpa bukti seperti begini nih ya. Padahal ya, siapa? Maryam ini mendapatkan ya, siddiqoh juga ya. Wanita yang benar. Jadi harus turun wahyu untuk membenarkan orang yang benar ini ya. Karena dia difitnah ya, orang berbuat dosa ya. Nah, maka di sini kosakata yang muncul ya, albirru. Ya. Ini albirru itu bir ya. Ada dulu pabrik bir itu ya. Masjidnya namanya Masjid Al-Birru. Jadi pabrik bir ada masjidnya. Masjidnya namanya Masjid Al-Birru. Ya. Jadi manggilnya Masjid Bir gitu ya. Nah, padahal Al-Birru di sini adalah sebutan untuk sesuatu yang menghimpun kebaikan ya. Ya, bukan bir yang bahasa Inggris itu ya, bier gitu ya ini ya. Itu bir itu minuman yang memabukkan ini ya. Di sini adalah bahwa ya, siddiq benar itu membawa kepada bir kebaikan. Sedangkan kazib lawannya siddiq itu membawa kepada fujur. Al-fujur adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Penjelasannya, Al-Qurtubi berkata, merupakan kewajiban setiap orang yang mengenal Allah agar senantiasa berlaku jujur dalam ucapan, ikhlas dalam perbuatan, dan bersih dalam keadaan. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka ia dapat menyusul orang-orang yang baik dan sampai kepada ridho Zat yang Maha Pengampun. Sungguh Allah memberi petunjuk. Semua itu melalui firman-Nya ketika menyebutkan kondisi 3 orang yang bertobat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Jadi ini surat At-Taubah 119 ini berarti merujuk kepada kisah tobatnya 3 orang sahabat Rasul di antara 80-an orang yang tidak jujur ya ketika itu ya, dari orang-orang munafik, tidak ikut perang. Di antaranya yang bercerita ketika itu dalam bab tobat itu ya, kisah Ka'ab bin Malik ya. Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur seperti Ka'ab bin Malik. Walaupun dia rela dihukum oleh Rasulullah selama 50-an hari ya. Tidak disapa, istrinya saja tidak mau gitu ya. Karena dia gara-gara apa? Dia jujur ya. Dihukum oleh Rasulullah ya. Tapi menyebabkan surat At-Taubah itu turun ya, untuk mengajak kita bergabung bersama orang-orang yang jujur seperti Ka'ab dan teman-temannya ketika itu ya. Ada 3 orang wa alas salasah itu ya, yang sudah pernah kita bahas di bab taubat ya. Jadi para hadirin, ini adalah amalan hati ya. Jadi bab 1, 2, 3, 4 ya, ini adalah amalan hati, bahwa seorang muslim harus punya niat yang ikhlas, selalu suka bertobat, sabar, dan yang keempat ini jujur ya. Jujur adalah sumber kekuatan. Percayalah, inilah ajaran Islam yang pernah dipertanyakan oleh Heraklius ketika Abu Sufyan pernah melintasi ya dalam perdagangannya di negeri Romawi ketika itu. Ya. Dan Abu Sufyan menceritakan bahwa Nabi itu adalah mengajarkan kejujuran. Heraklius
membenarkan itu adalah memang nabi gitu ya. Walaupun Abu Sufyan ketika itu belum beriman ya. Masih bermusuhan dengan Nabi Muhammad ya. Berimannya Abu Sufyan ini pada tahun ke-8 Hijriyah ya. Yaitu setelah Rasulullah hijrah 8 tahun kemudian menaklukkan Mekah, itulah baru Abu Sufyan. Tapi ketika dia ditanya oleh Raja Heraklius ketika itu bahwa Nabi ini mengajarkan kejujuran gitu ya. Sebuah ciri khas itu ya bahwa nabi-nabi semua itu adalah as-siddiq ya. Jadi di antara 4 ciri khas seorang nabi itu adalah selain dia cerdas menyampaikan ya, dia adalah jujur ya dan amanah tentunya ya. Maka Nabi Muhammad sudah terkenal dengan gelar Al-Amin, walaupun ya sudah dapat gelar Al-Amin ya, tapi tidak dipercaya juga ketika menyampaikan firman-firman Allah ini ya. Di Mekah tidak diterima. Maka saking jujurnya ketika Rasulullah mau meninggalkan Mekah ketika itu, Ali disuruh tinggal di rumah. Pesannya kepada Ali, Ali, kamu tinggal di rumah, ini nanti barang-barang orang-orang yang dititipkan kepadaku, kamu kembalikan. Ya, bayangkan ya, Nabi Muhammad itu menerima titipan dari orang kafir Quraisy ketika itu ya. Tapi karena jujur, ya, jangan semua berangkat hijrah ya. Ali ketika itu sebagai sepupu Nabi suruh menempati itu ya, tempat tidur dan nanti ini barang-barang ini kembalikan, baru kamu nanti terakhir yang berangkat ya. Setelah semua sudah berangkat semua, kamu berangkatlah menyusul saya di Madinah. Karena kejujuran Rasulullah ya, barang-barang itu dikembalikan dulu ya dengan menitipkannya kepada Ali. Baik, ini adalah satu hadis dulu ya. Masih ada 5 hadis lagi akan kita bacakan pada pertemuan di Selasa ke-4 ya. Jadi saya mengaji di sini dapat jadwal di Sabtu kedua dan Selasa ke-4 ya. Jadi silahkan habis subuh sampai syuruk, karena ini sudah syuruk, kami buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau didiskusikan ya. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, monggo Pak Selamat. Tuhan yang lain, padahal dia mengikuti kepada pendeta atau kepada pastor yang dia ikuti. Di dalam pelajarannya itu pelajarannya juga baik-baik Pak Ustaz. Ini bagaimana? Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, orang kafir pelajarannya baik-baik ya. Jadi sebenarnya kita ini perintah bergabunglah dengan orang-orang yang benar tadi. Kalau orang itu kafir, menurut ya ajaran kita pasti tidak benar. Kenapa tidak membenarkan Allah ya? Abu Sufyan ketika kafir tadi ya, dia juga jujur ya tentang bercerita perbuatan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa dia mengajarkan kejujuran. Sampai Raja Heraklius ini menanyakan, kafir ini ya Raja Heraklius ya, Abu Sufyan juga kafir. Bagaimana kalau perang? Ya, dia berperang bersama orang-orang yang mengikutinya, ya kadang menang, kadang kalah gitu ya. Nah, gitu ya. Diceritakan itu secara jujur oleh Abu Sufyan. Heraklius ya, benar itu ya. Itulah ciri Nabi itu ya. Tapi tidak ikut ya, tidak bergabung ya. Hanya cerita saja ini, ceritanya benar.
Banyak penulis yang begitu ya, hanya cerita benar. Tapi tidak benar sistem yang dia jalankan ini ya. Sistem bohong, yaitu sistem jahiliyah namanya. Apakah Abu Sufyan itu bodoh? Tidak bodoh ya. Tapi kok disebut jahiliyah ketika itu? Abu Jahal bahkan namanya ada Abu Jahal. Apakah bodoh benar? Secara tes IQ dia adalah kepala suku ya, pasti pintar lah ya. Ya, andai kan dites matematika, dites apa begitu ya, pasti hitungannya akan oke. Tapi dia disebut jahiliyah kenapa? Karena dia tidak membenarkan Allah. Ya. Tidak membenarkan Allah inilah ya. Maka sistem yang dilaksanakannya tidak benar. Dan kita tidak boleh bergabung ke situ. Ya. Walaupun dia bercerita benar. Itu dia benar kepada orang lain namanya tadi ya. Tapi dia tidak benar kepada Allah dan Rasulnya. Bisa jadi dia juga tidak benar kepada dirinya sendiri. Jadi ada min 3 di sini. Dia benar kepada orang lain, tapi dia tidak benar kepada dirinya sendiri, tidak membenarkan Rasul, bahkan karena tidak membenarkan Allah, ini pangkalnya ini. Nah, jadi pasti menyimpan ya kebohongan orang kafir itu ya. Ya, bayangkan itu orang kafir yang berada di sekitar kita namanya Nasrani ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Ya. Dia menjadi kafir karena kebohongannya tentang Allah itu 3. Ya. Trinitas itu. Ini bohong ini menurut ya kebenaran itu. Bagaimana Allah kok 3? 3 1 1 3 itu bulatnya bukan main itu menerangkannya ya. Karena bohong jadi bulat gitu ya. Ya Allah ya satu lah gitu ya. Itu yang benar itu begitu, Allah satu. Kok disebut 3 itu ya. Ya itu bohongnya itu ya. Nah, jadi yang benar itu adalah dari Allah dan Rasulnya ya. Itu pasti benar karena dialah Allah sang pencipta dan Rasul itu utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah ini ya. Karena kita tidak bisa langsung bisa mendengarkan firman Allah kecuali melalui utusan gitu ya. Jadi siapapun yang tidak membenarkan Allah janganlah bergabung kepadanya. Ya. Maka ya itu adalah grup orang-orang pembohong ya. Orang pembohong. Pembohong tingkat tinggi ya, namanya Dajjal ya, gitu ya. Disebut oleh Rasulullah itu ya. Dajjal artinya super bohong. Pengikutnya Dajjalun ya, orang-orang sakti ya. Para dukun yang bisa meramal ya. Penipuan semua itu ya. Tapi mereka pemimpin ya, bisa membuat sebuah sistem tipuan itu ya. Tipuan apa? Tipuan dolar ya. Apa bedanya dolar itu ya? Kok iso beda sampai rupiah apa ini? Itulah sebuah tipuan itu ya. Sihir namanya ya. Yang benar ya emas itu ya. Makanya kalau andaikan mata uang itu emas itu sama ya. Emas Amerika, emas Indonesia, tinggal dikaratkan aja berapa karat itu yang benar. Tapi dolar kan produk kertas apa bedanya gitu. Kono gambar segitiga, gini gambar uang itu ya. Yaitu sebuah tipuan untuk ya mengatur dunia ini yang disebut oleh Dajjal tadi ya, para penipu ya, untuk mengendalikan dunia ini. Dan itulah ya kelemahan kita karena kita bergabung ke sana. Bergabung ke sana kan? Pada sistem dolar, sistem riba ini kita sulit untuk bisa menang ya. Sulit. Haji saja pakai dolar kan? Luar biasa. Makanya kalau sampai sekarang itu di Mekah ya masih ada jaraknya itu ya. Itu kan aturan
mereka sebenarnya itu ya. Sholat jarang-jarang itu ya. Itu aturan mereka. Kita kan sudah rapat ini ya, sudah alhamdulillah. Ya, hampir di masjid-masjid, bahkan di masjid saya sudah salaman itu kalau habisan. Allahumma sholli. Sudah salaman sekarang ya. Sudah sejak pokoknya September kemarin itu sudah salaman. Tapi dunia ini tidak suka umat Islam rapat ya. Ada pembohong yang mengatur itu ya. Ditakut-takuti ya. Ya. Mudah-mudahanlah kita ini ya tidak dikendalikan oleh para pembohong ya. Mudah-mudahan kita bisa bergabung dengan yang benar ini. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu bisa mengendalikan dunia karena benar ya. Karena benar. Kunu ma'as-shodiqin, bergabunglah bersama orang-orang yang benar. Jangan tertipu kita ini dengan para pembohong itu. Para pembohong. Suka menakut-nakuti ya. Sebenarnya umat Islam ini enggak bisa ditakut-takuti, tapi kok ternyata takut juga dia. Subhanallah ya. Mudah-mudahan ya kita mendapat pelajaran ya dengan kejujuran ini ya. Mudah-mudahan Allah memenangkan kita ya dalam situasi akhir zaman yang semakin ya, penuh tipuan ya. Mudah-mudahan juga Allah memberi kita ilmu yang manfaat sehingga kita bisa beramal soleh dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu hati dengan niat yang ikhlas ya. Selalu bertobat, menjadi orang-orang yang sabar dan bergabung bersama orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki yang melimpah, yang halal dan thayyibah, memberi anak cucu yang soleh solihah, memberi kita umur yang penuh barokah, tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan suatu saat apabila Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah fisabilillah. Tutup mengaji kita pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi silakan sholat syuruk itu tidak harus pas munculnya matahari ya. Jadi kalau mengambil ya namanya duha pertama itu masih kita bisa sholat syuruk namanya ya. Barakallah. Ya ini sudah salaman ini. Saya lihat orang-orangnya, kalau orangnya nggak mau, salam.